ada. Awalnya gini, kita pertama dikata ke jalan, itu selama 6 bulan itu kita disuruh perpanjang kontrak tanggal 6 bulan untuk perubahan itu Pak. Mau sholat kan tadi ada sulit. Iya. Ada yang jasa, ada juga yang pakai kakak sama itu. Kompleks distributor. Saat ini kami sudah berada di kediaman Wali Kota Pekanbaru begitu, dan sebentar lagi kami akan mengunjungi ya Pak salah satu perusahaan ini yang juga sama kasusnya diduga juga melakukan penahanan ijazah begitu, selain bersama Pak Wali Kota, bersama juga pihak dari Disnaker Trans dan juga bersama dengan 2 korban yang kami temui dan nantinya akan kami bawa juga ke perusahaan ini. Seperti apa nanti kira-kira Pak kita izin ikut untuk melakukan sidak ini? Boleh, kita ikut aja, nanti kita cek langsung di lapangan seperti apa realitanya yang ada di sana. Mendingan kita kejar cepat, yuk. Oke, baik. Kita berangkat sekarang ya Pak? Ya. Saat ini kami sedang menuju ke perusahaan yang diduga juga sama melakukan penahanan ijazah begitu, di mana saat ini kami juga bersama dengan korban yang sebelumnya kami temui, Mbak Novi ya. Iya, Mbak Novi, ini kita menuju ke perusahaan apa ini Mbak? Kita perusahaan distributor garmen Pak. Distributor garmen ini di mana tempatnya? Di pergudangan Avian. Oke. Ini kita sudah hampir mendekati lokasi perusahaan, di mana ini terletak di kompleks pergudangan, betul ya Mbak Novi ya? Pak Wali udah masuk? Hah? Pak Wali? Pak Wali siapa Pak? Wali Kota. Di belakang kami juga sudah bersama-sama rangkaian dari Wali Kota bersama juga Disnaker begitu untuk menuju ke sana. Ini masih masuk lagi Bang? Masih masuk ke ujung lagi. Ada orang yang balik. Mobil itu yang mana? Itu yang ada mobil depan itu. Oh itu. Ada motor-motor. Sebelahnya itu bukan ini. Ini juga ini Jo. Enggak. Kita sudah bersama sampai di sini bersama dengan rombongan begitu ya, dan sidak ini akan segera berlangsung. Di belakang kami ini merupakan perusahaan yang kami tuju. Tampaknya memang tertutup, tapi kita akan coba lihat seperti apa di dalam. Halo. Gudangnya di mana? Izin Bu, Pak. Kami mendengar respon ya dari dalam. Dia nelpon. Siapa ini telepon? Nggak usah ditelepon, nggak apa-apa Bu. Halo. Kita dari pemerintah kota. Dia respon dari dalam, tapi orangnya sedang menghubungi orang lain kayaknya. Halo, sedang menyembunyikan apa kira-kira? Itu tadi siapa? Bantu ya? Oh, dia kepala gudang tuh. Siapa yang kita cari namanya di sini? Iya, ditahan. Itu tadi tuh. Dia yang tahu. Boleh saya masuk? Boleh? Saya masuk ya. Oke ya. Saya boleh lihat dalam dulu ya. Iya, tapi atasan kita nggak ada di sini, Pak. Ya, saya boleh lihat dalam. Iya, tapi atasan kita nggak ada di sini. Ini izinnya apa? Sudah. Di baju ini. Ya, sidak Ini sedang ngambil berlangsung barang dari saat mana ya? ini. Ini, bentar. Kalau ini semuanya atasan Pak, atasan kita nggak ada di sini sekarang. Ya enggak. Saya cuma mau tanya, Mbak, ini ngambil barangnya dari mana? Ini impor apa ekspor apa gimana? Semuanya itu langsung dari atasan Pak, bukan saya yang menghubungi pabrik atau gimana gitu. Saya di sini hanya Perusahaannya bekerja di sini. siapa bisa telepon nggak? Iya sebentar ya Pak. Atasan kita nggak ada di sini. Sebentar Telepon. saya konfirmasi sama bagian adminnya sebentar Ya, ya Pak. bilang saya Pak Wali Kota datang sini, kalau tidak kooperatif saya akan tutup.
Ya. Ya. Saya juga mau nanyakan, ini ada pegawai yang ditahan ijazahnya. Situ Bu. Bu, situ Bu. Saya mau ngambil ijazahnya. Bisa dilihat Mbak Tapi ijazahnya. bisa kita kembalikan, cuman kan Didit belum ada konfirmasi untuk mau ngambil. Iya, enggak, ini saya mau tanya. Heeh. Ah, Udah diambil kan? belum diambil. Enggak, kalau seandainya konfirmasi kita bisa ambil gitu. Cuman kan belum ada konfirmasi nelpon atau ke saya untuk ngambil. Kemarin kan memang nggak ada hubungi dari sini pun nggak ada hubungi. Enggak, biasanya ini kan di sini tertera langsung nelpon ke saya untuk ngambil. Saya nggak pernah mempersulit kok. Sesuai prosedurnya kalau seandainya memang diambil, udah selesai semua bisa. Ini karena mereka nggak ada menghubungi saya untuk ngambil. Yang namanya dokumen personal orang itu nggak boleh ditahan. Gitu. Itu haknya mereka untuk memilih di mana. Karena itu bisa masuk dalam penggelapan data Pak ya. Penggelapan dokumen pribadi. Jadi ini juga sudah ada pelanggaran dan ini orang kerja di sini dipecat harus ditahan seperti itu. Tapi gini ya Pak ya, mungkin saya menjelaskan kalau seandainya mereka menghubungi saya untuk mengambil, mungkin saya bisa konfirmasi untuk ambil. Pasti seperti itu. Kita nggak pernah yang menahan sengaja tidak memberikan gitu loh Pak. Kalau seandainya menghubungi untuk ngambil, mungkin kita kembalikan kalau pekerjaannya semua Ini sudah kan selesai. sudah lama dia 2022. Iya, tapi dia nggak ada menghubungi untuk ngambil. Kalau seandainya Kalau mengambil, yang Itu ada tuh. Itu satu Iya, lagi makanya Mbak, saya ngomong. Mbak Novi mungkin yang sudah pernah meminta langsung ya Mbak. Iya. Seperti apa waktu itu menghubungi- ceritanya? Gini, mungkin kalau Novi nggak langsung menghubungi ke saya, mungkin kalau itu bisa kita konfirmasikan lagi, tapi kan nggak ada menghubungi lagi gitu. Di tanggal 31 Maret 2022 Mungkin gini. saya ada nanya. Bisa Kalau boleh didengarkan dulu Mbak. Ini saya nanya ijazah sudah bisa diambil apa enggak? Jawabannya kan sesuai SOP. Karena kan sesuai SOP baru kan itu kan kita harus keluar 6 bulan itu baru bisa di ini. Iya, cuman Saya dia kan keluarnya satu- secara mendadak. Mungkin kita bisa Saya bicarakan bukan di depan mengeluarkan Pak. secara mendadak karena saya mengeluarkan surat resign itu tanggal 16 Januari 2022. Saya resignnya 16 Februari 2022. Sudah mengikuti peraturan tenaga kerja yaitu 1 bulan notis. Oke, mungkin di situ sesuai peraturan, kalau seandainya sesuai prosedur itu kan udah ada perjanjian dari perusahaan, mungkin kita bisa bicara di depan Pak, mungkin saya bisa menunjukkan sesuai syarat-syarat atau prosedur yang ditandatangani. Iya, sekarang begini. Sini Iya. berapa orang karyawan yang ada di sini semuanya? 11 atau 12, mungkin kita bisa bicara di Bapak depan Mbak Pak. udah banyak salahnya. Pertama ini masih UD, harusnya sudah PT. Ini sudah omsetnya 1 bulan mereka ditargetkan 1 miliar. Kalau soal itu mungkin lebih ke bagian akuntingnya ya Pak, kalau soal target atau apa mungkin saya nggak bisa menjelaskan. Iya, Karena bukan tapi ini kan kapasitas sudah saya. banyak kesalahan yang di sini. Ini juga sudah ditahan seperti ini. Coba buka semua data-datanya semua. Yuk, lampir izin-izinnya mana? Pak, satpol, mana karyawan yang lain? Panggil. Jadi terbesi. Yang karyawan yuk. Biar saya cek izin-izinin. Pak Wali Kota ini meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen begitu, utamanya yang menyangkut tentang penahanan ijazah yang sedang diminta begitu. Kedatangan kami ke sini, Bu Rita, karena ada laporan ke Disnaker Kota Pekanbaru terkait adanya penahanan ijazah pegawai atau pekerja di sini. Ini ada 2 orang yang melaporkan bagaimana prosedur perusahaan ini dan bagaimana pelaporannya terkait ke Dinas Tenaga Kerja selama Bapak Ibu yang beroperasi di lingkungan sini. Bukan kapasitas saya menjelaskan semuanya gitu Pak. Kalau Bapak tanya soal izin atau apa mungkin itu bisa langsung dengan atasan saya. Atau Tapi gimana pegawai gitu. yang mengumpulkan ijazah ini ke Mbak Rita. Mungkin kalau dengan penerimaan sesuai prosedur atau apa, iya saya menjalankan sesuai prosedur. Setelah itu untuk penyimpanan semua otomatis bukan saya dong, karena saya nggak mungkin sembarangan letak. Penahanan ijazah tidak ada satupun undang-undang peraturan perundangan yang membenarkan penahanan ijazah ini. Ya, oleh karena itu tidak dibenarkan penahanan ijazah. Kami minta ini segera dikembalikan. Jadi undang pemilik ownernya ini ke kantor supaya dia menjelaskan semua perizinannya juga, termasuk juga ijazah semua karyawan yang ditahan di sini semua dibawa sekalian dibalikan. Bisa? Iya, saya konfirmasikan dulu ya Pak. Berapa Iya. lama? Sekarang lah saya tunggu Karena konfirmasi. kebetulan memang atasan saya tidak di Pekanbaru, sedang di luar Di mana? kota. Jadi saya mau Teleponnya konfirmasi apa? lagi. Iya, Telepon. makanya ini saya mau konfirmasi gitu Ya, Pak. telepon. Kalau seandainya saya langsung di sini, saya kan belum bisa konfirmasi apa-apa Iya, ya, Pak. telepon sekarang. Kan saya ada di sini. Telepon aja. Mbak, mungkin bisa dijelaskan sebetulnya penahanan ijazah ini tujuannya untuk apa?
Mungkin saya jelaskan nanti sesuai ada data-data sama kertas-kertas yang ditandatangani aja. Di Oke, situ karena lebih kalau jelas. kita lihat di sini nggak cuma ijazah yang ditahan, tapi juga ada akte kelahiran, ada kakak. Sebenarnya gini intinya sih kalau kasarnya mungkin saya bilang pekerja biar nggak kabur, itu aja sih Pak, kasarnya lah, ibaratnya seperti itu. Karena semua kan ditanggung jawab. Kalau seandainya kita bekerja bertanggung jawab, terus habis itu kita berhenti secara mendadak, kita pergi gitu aja, siapa yang mau bertanggung jawab? Tiba-tiba habis barangnya, ibaratnya seperti itu gimana ada gitu? pidananya Bu. Kalau karyawan itu Ibu bisa Ibu laporkan, bisa Ibu berhentikan dengan alasan mendesak. Tapi ini kan kalau kita lihat kakak dan akte Mbak, ini kan tidak berhubungan dengan pekerjaan dan sangat personal. Mungkin saya tidak bisa banyak menjelaskan. Jalan mau kemana? Memang lagi di luar kota Pak. Yang mana Tommy? Fotonya mana? Fotonya mana? Foto orangnya mana? Foto orangnya? Foto orangnya ada? Sudah diangkat Mbak? Halo Pak. Pak ini Bisa Pak, di loudspeaker, Pak. Pak ini HP-nya mau kita speaker Pak Wamen ya Pak. Pak Wali Kota. Wali Kota yang bicara Pak. Nah, Pak Wali Kota Pak Agung kalau nggak salah ya, Pak Wali Kota. Iya. Ada kira-kira ada yang bisa bantu? Iya, saya pertama mendapatkan laporan dari karyawan Bapak. Bapak menahan ijazah dan apalagi kakak, habis itu akte kelahiran. Jadi Bapak tahan secara proseduralnya, secara aturannya ini tidak dibenarkan. Ini sekarang bisa dikeluarkan semua, tidak ijazah yang ditahan di sini semua. Pada prinsipnya itu masih berangkat, mesti saya pegang bajunya. Iya, Kalau Mbak. tunggu saya pulang. Kenapa Bapak melakukan ini? Pada prinsipnya saya juga tidak tahu ya, karena saya juga tidak merasa menahan. Karena sejauh ini mereka sama kita tidak ada satu kata kesepakatan bahwasanya mereka bekerja, Anda nggak kenal saya nggak kenal Anda. Jadi ada satu bentuk jaminan bahwasanya Anda dari kalangan terang. Karena mohon maklum ya Pak Wali Kota ya, di Indonesia mungkin kita juga mungkin kadang sekali-sekali ada di Singapura juga ya. Jadi mungkin kalau laku enforcement yang di Singapura dengan Indonesia mungkin sangat berbeda ya. Kita sama-sama di Indonesia kita maklum ya. Kadang mereka datang ke Pekanbaru merantau, mereka mencari nafkah, kita juga datang di sana juga punya usaha kecil-kecilan. Jadi dalam hubungan finansial itu mereka cuma meletakkan jaminan. Mana tanggung jawab selesai ya tetap kita serahkan. Tapi kalau bilang menahan mungkin di dalam butir-butir itu saya tidak tahu ya. Nanti mungkin saya akan cek apakah di dalam perusahaan saya itu dalam SOP itu menahan. Dibilang menahan dalam hal menahan dalam unsur apa saya tidak tahu. Karena yang bersangkutan juga tidak pernah telepon saya, tidak pernah datang ke saya, tidak pernah silaturahmi ke saya dan lain-lain. Bukannya dulu pernah saya telepon, tapi tidak Bapak angkat. Mungkin Bukannya lah, dulu pernah karena saya memang telepon. mungkin saya garis bawahi ya, karena di dalam sebagai warga negara, saya juga punya diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha, jadi saya ada Jadi kalau di situ mungkin juga keamanan, mungkin ya saya libatkan aparat pemerintah, karena saya nggak bisa arogan dengan tangan keras sendiri, nggak boleh. Mohon maaf, jadi nanti saya bisa diwakilkan oleh lawyer saya. Nanti kalau saya pulang Pekanbaru, saya akan sebari Pak Wali Kota. Tapi saya nggak suka Jadi Bapak ngomong, Pak Tommy, Pak Tommy dengar saya dulu. Saya nggak suka Bapak ngomong tentang orang Indonesia yang Bapak kreditkan yang tidak bagus. Ke depan jangan ada ngomong kayak gitu lagi. Jadi Bapak jangan berpikir orang Indonesia itu yang tidak benar, maling apa segala macam, nggak. Ya tadi Bapak ngomong tadi banding-bandingkan dengan negara lain. Saya tadi Singapura dengan Indonesia karena saya punya usaha di Singapura dan usaha Indonesia. Di sana mungkin semua law enforcement-nya hidup. Kalau kita kan masih agak susah. Udah Bapak besok urusan sama kami aja. Besok Bapak urusan sama kami. Kami ambil ijazah semua hari ini ya. Bapak buat suratnya untuk dia dipanggil ke kantor Pak Satpol PP untuk sementara kegiatan ini di stop dulu saja. Kita tahan dulu, kita segel dulu, dan ijazahnya minta tolong hari ini dikeluarkan terlebih dahulu. Tapi kalau saya nggak bisa mengeluarkan karena saya tidak memegang kunci berangkas seperti itu Pak. Jadi ini untuk sementara hari ini jangan dulu dibuka dulu ya, stop dulu kegiatannya sampai nanti dikembalikan ini semua dan nanti Mbak tunjukkan izin-izinnya semua, lalu kita proses seperti apa ke depannya. Apakah ini perlu kami cabut izinnya atau gimana, apakah ada pidananya juga kita akan lanjutkan. Jadi di sini gimana? Katanya kerja ditutup pintunya. Ya, karena memang gimana Pak ya, sini kadang pintu kadang ditutup. Kita di dalam kerja. Iya, karena kalau dibuka saya nggak tahu kalau orang masuk
CCTV ada semua benar Pak. Sholat gimana? Ya. Kalau sholat biasanya saya karena di sini terkadang melawan kan Pak. Nah, saya di atas sholat. Ya. Selama ini kita kena mentalnya ditekan terus dari manajemen atasnya. Kayak gimana tuh intimidasinya? Pak, saya dapat laporan itu 12 jam mereka bekerja. Di luar 8 jam itu dihitung lembur. Ya, tidak ada Pak, selama ini tidak ada lembur. Lembur, ya. Itu yang kerjanya hanya 8 jam. Itu sudah salah nih perusahaan ini. Kalau memberikan hukuman jadi ART itu bagaimana ceritanya? Iya, teman saya tuh katanya awalnya jadi karyawan gudang, tapi lama-kelamaan ditarik jadi bantu rumah bos saya gitu. Bahkan infonya dia menyampaikan ada kesalahan sedikit dia kena denda. Kayak kemarin itu mereka ada meninggalkan kunci, kelupaan, jadi dia kena denda potongan 500.000. Siapa namanya? Marta, Pak. Perjanjian sesuai dengan pekerjaan ada seperti itu, Mbak. Nanti boleh Ini kan kadang-kadang membuat ya. Perjanjian itu ada syarat-syaratnya. Tidak boleh menyalahi regulasi yang ada. Ya, untuk sementara kegiatan ini kita stop dulu. Kami tunggu nanti kalau ada nomor lawyernya atau siapa, silakan nanti hubungi saya atau hubungi nanti ini. Ya, Pak Kadis Tenaga Kerja jangan hanya di sini aja, tapi semua yang lakukan ini. Ya. Tadi sudah selesai sidaknya, apa kemudian tindak lanjutnya dari pihak kota? Pihak kota pertama menyetop dulu kegiatan hari ini, ya, kegiatan sampai memang dia betul-betul terkonfirmasi sesuai dengan prosedurnya, dan kita akan panggil dia ke kantor Disnaker Tenaga Kerja dan juga dengan beberapa tim dari pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kita akan lihat nanti pasal mana yang akan kita terapkan. Artinya akan disegel terlebih dahulu untuk operasionalnya atau seperti apa? Ya, kita hari ini kita segel dulu operasionalnya karena memang ada kesalahan dalam menahan ijazah. Oke, sampai berapa lama ini nantinya akan ditutup sementara, Pak? Ya, sampai betul-betul masalah ini terang. Oke, kemudian dari keluhan-keluhan pekerja tadi, mantan pekerja, ijazah dan lain sebagainya, tindak lanjutnya seperti apa ini, Pak? Ya, tindak lanjutnya ini semua yang tadi melaporkan sama kita akan kita proses di kantor terlebih dahulu. Nanti baru kita akan lengkapin datanya dan sambil menunggu mereka janjinya hari Senin sudah akan memberikan datanya semua kepada kita. Jadi sampai betul-betul terang, titik terangnya. Kalaupun memang tidak bisa kita lakukan pembukaan lagi dan memang harus ditutup permanen, kita akan tutup permanen nih. Ini Pak Kasat, saya minta hari ini juga ya, kalau bisa sebelum Jumat sudah dilakukan untuk penyegelannya, karena tidak bisa menunjukkan izinnya, juga sudah menahan ijazahnya, dan kita sudah dengarkan tadi bahwa jam kerja juga melampaui batas, juga tidak mengeluarkan biaya lembur. Nah, ini penting ya. Jadi saya minta ini saya jalan, tapi saya minta Pak Kasat jangan bubar dulu sampai ini tersegel dulu terlebih dahulu. Yang jelas kita ingin bahwa tidak ada lagi hak-haknya karyawan itu yang tertahan, dan memang semua perusahaan itu harus mengikuti aturan di Dinas Tenaga Kerja. Seperti itu Pak ya? Awalnya agak sedikit emosi kenapa Pak? Ya, karena dia menyebutkan tentang kita paham dengan Indonesia. Dia bilang bahwa orang Indonesia berbeda dengan pihak dari Singapura tadi yang kita dengar sama-sama gitu ya tadi ya. Ya kalau saya tidak salah, tapi saya langsung tersinggung saja karena saya juga orang Indonesia. Saya pikir orang Indonesia tidak seperti itu. Tidak perlu dicurigai sampai hal yang kalau dia mengambil barang lalu kita harus seperti apa. Jadi kalau dia sudah dari awal berpikiran negatif sama orang, ngapain diterima orang kerja seperti itu? Menurut saya seperti itu. Ya, hasil dari sidak yang dilakukan oleh Wali Kota bersama dengan Disnaker pada hari ini akhirnya ditutup. Perusahaan ini untuk sementara waktu operasionalnya akan ditutup sampai perusahaan dapat menjawab dan memberikan kembali ijazah serta dokumen-dokumen yang ditahan begitu kepada para mantan pekerjanya. Dan meskipun memang pemirsa pada hari ini pemilik perusahaan ini tidak dapat kami temui, tidak ada di sini, namun nantinya Wali Kota ini berjanji akan menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan kasus ini dengan memanggil pemilik perusahaan untuk nantinya meminta semua bukti-bukti, data-data, baik mulai dari perizinan sampai pada permasalahan penahanan ijazah ini, supaya kasus ini dapat segera selesai. Kita terapkan di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal 19 ayat 1 ya, terkait dengan tertib usaha dan tempat tertentu. Bu ya. Ya, sekarang proses penyegelan ini juga sudah berlangsung. Jadi sudah disaksikan juga oleh pihak perusahaan.
Pak, ini sampai kapan rencananya ini akan disegel? Ya, jadi hasil tadi pembicaraan dengan pemilik usaha bahwa dokumen itu berada di tangan beliau ya, di berangkas yang tidak bisa diambil kecuali oleh beliau sendiri. Jadi beliau akan langsung menghadap Bapak Wali Kota atau pejabat terkait untuk membawa dokumen-dokumen dimaksud. Kalau hari ini beliau bisa menyerahkannya kepada pemerintah Kota Pekanbaru, kemudian kita cek dan resmi, maka nanti ini bisa kita lakukan pencabutan kembali ya, karena ini adalah untuk kegiatan penangguhan sementara ya. Nanti kalau sudah diserahkan ya, kita periksa dokumen yang benar betul bisa dipertanggungjawabkan, maka kita cabut. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Ini saya paksa. Siapa yang maksa kamu? Ujung perang aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Kalau saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Apa susahnya sih mas? Ngasih dulu kasih tunjuk no. Ini enggak ini tuh. Ini coba aku di belakangnya. Iya, Pak. Pak, awas. Siap. Tolong nanti kamu itu ini jangan, saya minta laporannya. Siap. Saya minta laporannya, jangan kelamaan. Kalau enggak kita segel lagi sama kayak di Surabaya. Siap. Gitu loh. Mereka kalau mau nyari duit di bangsa ini, di wilayah hukum kita, mereka harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Republik ini. Jangan main-main mereka. Oke? Oke, sampein ya. Kita nggak dalam kapasitas untuk ini kamu nih, ya. Kita ini bukan preman, bukan gerombolan preman. Tapi kalau seandainya kalian nggak kooperatif ya, kita mangkal juga. Setelah kasus dugaan penahanan ijazah di Surabaya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan di Riau yang diduga juga melakukan penahanan ijazah. Apakah kasus ini hanya terkait dengan penahanan ijazah saja atau adakah hal lain yang dilanggar oleh perusahaan? Saat ini kami sudah berada di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan kita akan coba temukan faktanya kepada para pekerja yang infonya yang kami dapatkan ini akan melakukan audiensi kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan. Selamat siang, Mas. Ini dari karyawan PT Tour Travel kemarin ya, betul? Boleh kita ke sini sebentar, Mas? Kalau boleh kami ngobrol, ingin tahu apa saja yang ingin dilakukan pada hari ini mungkin dengan Mas siapa mungkin? Danu. Oke, Mas Danu. Iya. Mas Danu hari ini ke sini bersama siapa saja? Saya bersama teman-teman ex-karyawan dari PT Sanel Tour Travel. Kami kesini agendanya ingin audiensi dengan Pak Kadis perihal kemarin penahanan ijazah kami gitu. Berarti semua yang mengadu atau 30 orang itu semuanya dari satu perusahaan yang sama? Satu perusahaan yang sama. Mas Danu, apa yang nanti mau dilaporkan atau diaudiensikan kepada Kadis? Pertama ya masalah penahanan ijazah ini ya, karena itu sebenarnya dalam hukum kan tidak boleh. Lalu pelanggaran dalam hal pekerjaan, mungkin ada teman-teman ini yang dia gajinya dipotong secara sepihak dan ada yang ceritakan kasusnya gitu kan. Ada yang dia hadir nih, tapi dibilang tidak hadir. Padahal di CCTV dia ada nih. Tapi dari manajemen juga dibilang nggak hadir ya, nggak mau tahu dia nggak hadir gitu karena itu kesalahan sistem dalam absensi ya gitu. Tapi dari manajemennya ya tetap mengatakan dia tidak hadir, makanya dia memutuskan berhenti. Ternyata dia setelah berhenti dikenakan penalti. Penalti itu berupa angka yang pada awalnya dalam kesepakatan itu tidak ada ya, dalam penyebutan kesepakatan kerja penalti sekian juta itu tidak ada. Tapi dalam kontrak tidak ada. Tapi karena mereka memegang ijazah kami, jadi ketika mereka kawan-kawan nih ingin berhenti, dikenakanlah penalti secara sepihak dari 5 juta hingga 13 juta yang. Oke. Kalau boleh tahu teman-teman di sini ijazahnya sudah ditahan berapa lama? Kalau saya 3 tahun. 3
3 tahun. Ya dari tahun 2002 kan dia habis kontraknya tuh tahun 2005 bulan Maret tanggal 25. 2025. Ya. Oke, terus dari tahun 3 tahun saya dikontrak. Jadi sampai sekarang belum dikasih. Oke, apa kemudian dampak yang dirasakan karena ditahan ijazahnya? Susah saya ingin kerja dan teman-teman lain pun ada juga yang masih nganggur. Ya itulah Kak, susah lah cari kerja Kak. Karena harapan kami segeralah ijazah ini dapat dikembalikan Kak. Pak Kadis, ya. izin saya Tanti dari TV One, izin wawancara buat kami program Fakta Pak. Terkait dengan audiensi hari ini, tadi sudah menerima sejumlah mantan karyawan dari PT Tour and Travel ini, seperti apa hasilnya Pak? Iya, kita tentunya melihat dulu apa persoalannya. Mereka sudah menyampaikan bahwa mereka ditahan ijazahnya, walaupun mereka sudah tidak bekerja lagi di sana. Ya. Jadi kita juga kemarin menyayangkan kepada perusahaan tidak memberikan konfirmasi dan klarifikasi terhadap sidak yang dilakukan oleh Pak Wamen. Ya, jadi kami kemarin sudah jumpa, walaupun sudah malam, kemarin kita jumpa dengan pihak perusahaan agar kooperatif menyampaikan informasi ini. Apakah benar pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat? Ya, jadi jangan sampai menyimpan informasi seperti ini gitu. Kalau memang sudah tidak ada hubungan kerja, saya kira selayaknya kan mereka sudah mengembalikan ijazahnya, terkecuali kalau ada persoalan lain ya yang disepakati oleh pekerja juga pihak perusahaan. Ya. Jadi ketika di awal ada hubungan kerja ya terkait dengan ijazah ini harus ada kesepakatan bersama antara pekerja dengan perusahaan. Ya. Tapi apabila hubungan kerja mereka sudah berakhir, ya tentu selayaknya lah itu. Secara kemanusiaan kan ijazah ini harus diserahkan kembali kepada pekerja. Apa laporan yang tadi diterima dari mantan karyawan, para mantan? Saya belum terima ya karena tadi pengawas saya yang mengambil keterangan. Ya. Pak, terkait dengan laporan yang disampaikan oleh para mantan karyawan ini sebetulnya sudah pernahkah diterima oleh Disnaker sebelumnya, sebelum hari ini? Baru kemarin, kalau yang ini ya, yang 12 orang ini baru kemarin. Ya, baru kemarin kita terima. Tapi kalau yang sebelumnya ini sudah selesai ditangani oleh para pengawas dan ijazahnya sudah dikembalikan kepada mantan pekerjanya. Ada berapa laporan pada saat itu yang selama ini diterima di Disnaker? Saya kurang tahu persisnya berapa, tapi kasus yang sebelumnya juga ada. Sudah ada tapi sudah selesai. Sudah selesai dan ijazah sudah dikembalikan kepada mantan pekerjanya. Oleh perusahaan yang sama? Ya. Artinya ini bukan pertama kali terjadi Pak? Bukan. Ya, itu tadi pemirsa sedikit wawancara kami bersama juga Disnaker. Tadi beliau menyampaikan bahwa memang ditemukan tidak hanya permasalahan mengenai penahanan ijazah yang dialami oleh para mantan karyawan dari perusahaan ini, tapi juga terkait dengan hal-hal lainnya, terutama hak-hak dari pekerja yang tidak dipenuhi. Kita temukan fakta selanjutnya. Misalkan ya, dalam kontrak jika tidak memenuhi wajib kontraknya ini, maka ijazahnya ditahan. Jika ingin mengambil membayar sejumlah uang, itu artinya perusahaan tidak boleh membuat klausul seperti itu. Tidak boleh. Jelas hal itu bertentangan dengan aturan. Nah, kalau dalam sebuah perjanjian itu ada yang bertentangan, tentu tidak boleh gitu. Tapi kebanyakan kan perusahaan membuat hal-hal seperti itu kan untuk safety perusahaannya mereka. Regulasi ataupun undang-undang ketenagakerjaan itu jelas dilarang, tidak diperbolehkan melakukan penahanan ijazah karena itu membatasi hak individual pekerja ataupun tidak membebaskan pekerja untuk memilih pekerjaan yang diminatinya. Kan di situ terjadi diskriminasi gitu. Nah, itu secara undang-undang ketenagakerjaan ataupun kita yang sekarang ada nih Cipta Kerja, Junto Cipta Kerjanya itu dilarang, nggak diperbolehkan untuk melakukan penahanan ijazah. Saya rasa kalau secara pidana, secara eksplisit itu nggak diatur. Nah, ketika kita minta ada ancaman atau ada pun pemerasan, kamu mau ijazah kamu bayar sekian. Nah, di situ kan ada pemerasan. Nah, di situ timbul pidananya. Saat ini kita akan bertemu dengan seorang yang pertama kali mengungkap kasus penahanan ijazah, kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Sampai sejauh ini sudah ditemukan 2 perusahaan yang melakukan penahanan ijazah terhadap mantan karyawannya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan kasus ini, khususnya yang terjadi di Pekanbaru, di Riau, kita akan bertemu dengan narasumber kita.
Selamat siang, Bang. Selamat siang. Bang Sulkardi, Iya, betul ya? Iya. Jadi ini kan kalau kita tahu Bang Sulkardi ini merupakan orang pertama begitu ya yang mengetahui tentang kasus penahanan ijazah, kemudian juga pertama kali mengungkap dan melakukan pendampingan juga terhadap korban. Saya ingin tahu sebetulnya seperti apa cerita awalnya mengetahui kasus ini, apakah ini kemudian berawal dari aduan masyarakat atau kemudian perluasan dari kasus yang terjadi sehingga ramai juga di Pekanbaru atau seperti apa? Ada penahanan ijazah dari tahun 2018. Saya panggil teman-teman yang tertahan ijazah tadi. Saya lakukan secara persuasif dan secara keluarga untuk menjumpai pihak perusahaan. Saya hadir di perusahaan. Setelah saya hadir di perusahaan, saya tidak mendapatkan sambutan yang baik. Sama perlakuan kedatangan menteri, sama seperti itu. Saya dicuekin. Kita ada buktinya, ada tanda terimanya, tetapi tidak disambut baik oleh pihak perusahaan, Mbak. Setelah ini sudah viral, Mbak, sudah mencapai dari 2 awalnya, Mbak, menjadi 5, 12, hari ini menjadi 50 ijazah yang ditahan di perusahaan yang kemarin kita sidak, Mbak. Sampai sejauh ini sudah adakah ijazah yang turun buat para mantan pekerja ini? Sejauh ini tidak ada, Mbak. Belum ada? Belum ada. Ini kita juga kalau melihat mereka yang ijazahnya disandera begitu ya, sampai sejauh ini masih mengalami kesulitan, tadi disampaikan belum mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Apa kemudian solusinya yang bisa Anda pikirkan untuk ini? Ada 50 orang, saya akan membantu mereka, Pak, Bu, untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Saya akan memperjuangkan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan nantinya sebelum ijazahnya bisa diambil. Bersama kami saat ini sudah ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Immanuel Ebenezer. Pak, menyikapi kasus penahanan ijazah, ini kan ternyata marak. Tidak hanya terjadi di Surabaya, tapi juga kemarin sempat melakukan sidak juga di Riau. Apa nih Pak temuannya, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan? Banyak sekali kejanggalannya. Pertama, misalnya kayak di Surabaya, kejanggalannya terkait izin gudangnya tidak ada ternyata. Kedua, gaji pekerjanya itu di bawah standar UMK ya, karena itu di Kota Surabaya. Lantas ownernya ini melakukan perlawanan sampai wakil wali kotanya kan dilaporin ke polisi ya, Polda Jawa Tengah. Nah itu menyakitkan kita sebagai negara. Kok seorang pejabat negara yang ingin melindungi warga warganya kok malah dipidana, dilaporkan ke polisi gitu loh. Lantas lanjut lagi di Riau. Ada kejadian yang sama juga. Dan ini juga kita miris kenapa ini terjadi lagi gitu loh. Dan ternyata ketika kita coba saya gunakan media sosial saya, hampir seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Oh, menemukan aduan-aduan baru Pak? Banyak sekali. Dan itu kita akan melakukan sidak. Dan dampak dari sidak kita di 2 wilayah ini, Surabaya dan Riau, kemarin kita dapat informasi di UD Makmur ya, Sandra Makmur itu wali kota di sana itu gercep dan melakukan yang namanya penutupan atau segel. Jadi ini warning ya. Jadi para pelaku usaha yang bermain-main terhadap dokumentasi pencari kerja yang nggak boleh mereka tahan, kita akan melakukan sidak. Selain penahanan ijazah, ada juga melakukan penahanan dokumentasi yang lainnya, misalnya BPKB dan lainnya. Selain yang tadi kamu bilang itu soal kewajiban perusahaan untuk memberikan gaji yang sudah ditentukan oleh misalnya provinsi atau di kota. Nah pada umumnya kan ternyata ada pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang tadi tuh. Soal gaji di bawah standar, kemudian mereka diperlakukan tidak layak, kemudian jam kerja yang overtime, kayak gitu-gitu. Nah ini pelanggaran yang ke depan akan kita tertibkan dan semoga itu tidak terjadi lagi. Apa sih Pak kemudian kalau kita bicara alasan dari perusahaan melakukan ini, kira-kira temuannya mengapa sampai kasus ini terjadi, kira-kira seperti apa? Mayoritas itu maras menurut kami ya, karena mereka kalau mau ngambil jasa harus nebus dengan besaran uang ya. Ada yang variatif, ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Gitu. Jadi kita berharap nanti para pelaku usaha ini udahlah hentikan praktek itu sebelum kami melakukan tindakan-tindakan yang mereka tidak inginkan. Misalnya kita akan umumkan perusahaannya ke publik gitu lah. Salah satu temuan kami juga Pak kemarin di UD Chandra Makmurnya juga ada salah satu pekerja yang awalnya direkrut untuk menjadi karyawan di bagian perkantorannya, di gudangnya, tapi kemudian ini dia diminta atau disuruh oleh pemilik perusahaan untuk menjadi asisten rumah tangga
di rumahnya, rumah pribadinya. Nah ini kalau melihat kan ini artinya ada pelanggaran begitu ya Pak. Seperti apa nih melihatnya? Yang jelas itu pelanggaran norma ketenaga kerjaan ya. Seharusnya peruntukannya misalnya dia operator di sebuah perusahaan itu dia operator jahit, kemudian dia diperintah untuk menjadi ART, asisten rumah tangga, jelas kan udah pelanggarannya berat gitu. Nah nanti kita akan melakukan tindakan lah ya, investigasi ke lapangan kenapa itu bisa terjadi. Yang pasti ketika ada peralihan atas nama perintah, itu pelanggaran berat. Artinya ada pelanggaran norma ketenaga kerjaannya. Misalnya dia penjahit, kemudian tiba-tiba jadi ART atas perintah owner atau perintah bosnya, itu pelanggaran. Gitu. Nah itu nanti kita akan cari dasar hukumnya. Pasti ada itu, yang pasti itu pelanggaran gitu aja. Kasus penahanan ijazah ternyata marak terjadi, tak hanya di Surabaya tapi juga di Pekanbaru, Riau. Sekitar 50 mantan karyawan mengaku menjadi korban kasus penahanan ijazah dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Fakta yang kami temukan di lapangan, tak hanya ditahan ijazahnya, para mantan karyawan ini juga mengaku mendapatkan tekanan dan tidak dipenuhi hak-haknya selama bekerja di sana. Pemerintah kota pun mengambil tindakan dengan menyegel sementara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan hingga kasus ini dapat diselesaikan. Selain itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk tetap turun tangan hingga kasus ini dapat selesai. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.